Baik, Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu saya ucapkan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Baik saudara yang ada di ruangan ini maupun bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing. Kita harus bersyukur kepada Tuhan terlepas apapun kondisi dan keadaan hari-hari ini ya. Karena kita tahu seperti janjinya Tuhan senantiasa beserta kita. Tidak pernah sekalipun Ia meninggalkan kita. Tidak untuk sesaat pun, tidak untuk sekejap pun Ia tertidur dan tidak menjaga memelihara kita. Maka kepada Tuhan yang seperti itulah, kepada Tuhan yang kasih setianya tak berubah itulah, yang kebaikannya terus nyata hadir dalam hidup kita. Kita mau datang untuk mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup kita kepada Tuhan lewat ibadah ini. Karena itu saya mengundang saudara, mari kita sama-sama berdiri. Kita siapkan hati kita sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah di hari ini. Saudaraku, ibadah kita hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita adalah datang di dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang dengan segala kesetiaan memelihara seluruh ciptaan tangannya. Karena itu turunlah atas engkau sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk sesaat. Lebih dari segala kekuatan, lebih dari harta di dunia, Dia, Tuhan, telah mengasihi kita. Bahkan dikatakan Dia mati, Dia disalib atas dasar kasih-Nya kepada kita. Above all.
Terima kasih Tuhan. Kalau di atas segalanya itu Tuhan, Kau masih memilih kami Tuhan. Di atas segalanya itu Kau masih memilih kami lepas pribadi untuk kami bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon ampun kalau kami seringkali tidak paham atas kasih-Mu. Seringkali kami bahkan salah paham, bahkan menjauhi akan kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu kiranya ibadah hari ini Tuhan mengingatkan kami akan kasih Tuhan sekali lagi. Ibadah kali ini kiranya Tuhan berbicara dari pribadi lepas pribadi, atas segala persoalan, atas segala masalah, bahkan jalan keluar dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berbicara pada kami melalui ibadah hari ini. Kiranya ibadah yang kami selenggarakan hari ini menjadi dupa yang harum di mata-Mu. Berkati segala apa yang mendukung untuk kemuliaan nama Tuhan hari ini. Kami yang melayani, hamba-Mu yang memberitakan firman, kiranya segala hal itu bisa membuat kami semakin lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari jemaat BCS, kita bangkit berdiri. Kita serukan nama Yesus, nyatakanlah kuasa-Nya.
sekali lagi, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita katakan sekarang telah tiba. Mari jemaat semua kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah, Mulia yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Memang tidak mudah saudara untuk memahami akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seringkali bahkan kita tidak setuju dengan Tuhan atas rencana yang terjadi pada hidup kita. Namun pujian yang akan kita nyanyikan mengingatkan bahwa mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan dengan sepenuh hati, waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
sekali lagi lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setia untuk terus mengarahkan mata iman kami kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau tak pernah gagal. Dari Engkaulah datang segala yang baik dalam kehidupan kami. Juga di tengah-tengah masa yang tidak mudah seperti sekarang ini, kami mau datang untuk tetap belajar, bersandar kepada Tuhan, memahami apa yang menjadi isi hati kehendak Tuhan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya kami bukanlah orang-orang yang ditinggalkan sendirian. Kami bukanlah orang-orang yang dibiarkan tergeletak, lalu kemudian tanpa daya, lalu kemudian menyerah kalah. Tapi sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Engkaulah Allah juru selamat kami. Engkaulah Allah yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Maka kalau yang terburuk pun sudah Kau kalahkan, sesungguhnya tidak ada apapun yang lain yang harusnya menggelisahkan ataupun mengkhawatirkan ataupun menakutkan bagi kami. Karena Engkau sang pemenang itu ada bersama-sama kami. Karena itu ya Tuhan, di tengah ibadah ini kiranya Engkau sekali lagi berkenan membuka hati dan pikiran kami, membuka telinga rohani kami, untuk boleh dengan jelas mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati dan pengajaran-Mu, supaya kami bersama-sama boleh selangkah semakin dekat dengan Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Engkau, sesuai dengan apa yang Engkau rindukan untuk kami alami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami semua dalam kelemahan kami membutuhkan kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman tim ibadah, tim praise and worship yang telah memimpin kita dalam sesi ibadah di hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, sekali lagi di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama tetap mengarahkan akan hati dan pengharapan kita ya, di tengah situasi yang tidak mudah ini, untuk tetap belajar dari Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara atau siapkah saudara kalau misalkan satu kali ada seorang yang kemudian bertanya kepada saudara, coba tolong bantu saya ini bukan orang Kristen ya, coba tolong bantu saya jelaskan kekristenan ya, kira-kira katakanlah perintah-perintah di dalam kekristenan ya, atau pengajaran-pengajaran dalam agamamu itu, tapi jangan panjang-panjang ya, mungkin dengan 1-2 kalimat sederhana saja. Kira-kira apa yang terpikir dalam benak saudara? Ya, kalau ada orang seperti itu, ya toh, aku pengen tahu sih, apa yang kamu percaya? Ya, apa yang katakanlah apa yang diajarkan oleh agamamu kepadamu? Ya, Alkitabmu itu kan tebel banget, nah gitu ya, kan nggak sanggup ini ya untuk membacanya semua ini ya. Kira-kira, nah kira-kira apa jawab saudara? Saya percaya ini bukan pertanyaan yang asing ya, walaupun mungkin sebagian dari kita belum pernah sekalipun menghadapinya atau mendengarnya. 100 tahun sebelum masa Tuhan Yesus hidup, ada seorang non-Yahudi datang kepada salah satu rabi. Rabi itu pengajar agama Yahudi yang salah satu yang terkenal zaman itu, Rabi Hillel namanya. Lalu kemudian orang ini berkata kepada sang rabi, "Rabi, tolong intisarikan pengajaran Yahudi, ya. Tapi kamu melakukannya harus sambil mengajarkannya itu sambil berdiri dengan satu kaki." Nah, artinya jangan panjang-panjang, begitu ya. Lalu kemudian sang rabi berpikir sejenak, lalu mengucapkan sebuah kalimat, "Apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepadamu, jangan lakukan kepada mereka." Itulah inti pengajaran kitab agama Yahudi. Menurut si rabi begitu ya. Nah, saudara, sekali lagi, sepanjang zaman saya percaya ini saya sebutnya semacam paradoks beragama ya. Satu sisi kita sadar yang namanya kehidupan manusia itu begitu kompleks ya.
Yang namanya kehidupan manusia itu begitu luas. Rasa-rasanya kalau ada agama cuman punya satu perintah, cuman punya satu pengajaran, kok rasanya nggak mungkin cukup ya. Tapi sebaliknya kita sebagai umat beragama kita juga menyadari ya, kalau terlalu banyak perintah pusing ya, terlalu banyak pengajaran rasanya waduh apalagi ya, nggak sanggup untuk mendengar, jangankan melakukan, mendengarnya pun sudah kecapean. Jadi semacam ini ya, tense ya, ketegangan di antara keduanya. Nah, karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang juga mengarah kepada bagian itu. Ketika satu kali seorang datang kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan tentang hukum yang paling utama dari hukum-hukum Taurat. Mari kita membaca bersama-sama. Bagian firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12. Coba kita membaca mulai ayat yang ke-30, ayat ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Markus pasal 12 ayat ke-28 sampai dengan yang ke-31. Saya bacakan buat saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saya izinkan saya mengulang sekali lagi. Dikatakan jawaban Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara dikasih Tuhan, seperti yang kita mungkin pernah tahu atau belajar sebelumnya, ya, bagi orang Israel, ya, kehidupan beragama menyembah Allah Yahweh itu dimulai ketika mereka menerima 10 hukum Taurat, ya, lewat Musa di Gunung Sinai, betul ya. Lalu kemudian mereka menerima pengajaran-pengajaran yang lain yang kita bisa baca, pengajaran yang lebih detail, yang lebih rinci, lebih bervariasi. Misalkan dicatat dalam kitab Imamat yang seringkali kita lewati kalau membaca Alkitab, bacaan Alkitab setahun ya. Karena waktu kita baca rasanya kok gak ngerti sama sekali. Banyak hukum-hukum agama dituliskan di sana. Betul ya. Sepanjang perjalanan kemudian orang-orang Yahudi, khususnya para pengajar Yahudi, kemudian bahkan mengembangkan yang dari 10 hukum Taurat ini menjadi sekitar 613 perintah, ya, 613 hukum, penjelasan, perincian, ya, penjabaran dari 10 hukum Taurat tadi. Tepatnya 248 berbentuk perintah positif, sementara 365 berbentuk larangan atau perintah negatif. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Makanya dikatakan satu hari satu larangan buat orang Yahudi, 365. Begitu banyak diajarkan. Betul ya? Maka dikatakan ketika hari itu, seperti yang saya katakan tadi, sepanjang kehidupan manusia pasti tense itu selalu ada ya. Oh, satu sisi rasanya nggak cukup ya, cuman punya 10 untuk mengatur seluruh kehidupan manusia yang kompleks ini. Sehingga kita ini bisa jadi seorang umat yang berkenan di hadapan Allah yang maha suci, maha sempurna, maha agung, maha mulia itu. Tapi di sisi yang lain, ya, dengan semakin banyaknya peraturan, perintah, larangan ini seringkali membuat umat beragama, ya, termasuk saya percaya orang-orang Yahudi yang merasa overwhelmed ya, kewalahan ya, perintah lagi, larangan lagi,
Dan saya percaya itu juga terjadi dalam hidup kita hari ini sebagai umat beragama di zaman modern ini. Kalau tiap kali mendengar perintah, tiap kali mendengar larangan ya, lama-lama saya percaya ya, saudara-saudara sebagian mungkin akan berpikir, duh, ke gereja ini kok rasanya malah makin banyak beban ya, makin banyak stres ya. Di kantor sudah sekian banyak masalah, sekian banyak aturan, di sekolah sekian banyak masalah, sekian banyak aturan, nanti di rumah tangga sekian banyak masalah, sekian banyak aturan, ke gereja masih ketemu lagi sekian banyak aturan, sekian banyak perintah dan larangan. Rasanya hidup beragama itu jadi begitu berat. Tapi saudara, saya memilih ayat ini untuk memulai seri kita di dalam khususnya perenungan firman Tuhan di bulan ini ya, yang yang kita susun untuk mengejar satu topik khusus, yaitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kelanjutan dari khotbah yang bulan yang lalu ketika kita bersama-sama belajar untuk hidup intim dengan Tuhan, memikirkan satu topik besar, keintiman dengan Tuhan. Bulan ini saya ingin mengajak saudara kemudian untuk memikirkan, merenungkan tentang bagaimana kita ini belajar mencintai Tuhan. Dan itu kemudian saya memilih hukum yang terutama, bagian yang kita baca tadi. Bukan tanpa alasan. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya waktu kita diperhadapkan kepada hukum yang terutama ini bukan sekedar hukum, ini bukan sekedar salah satu lagi tambahan hukum yang diberikan dengan tujuan untuk memberi beban dalam kehidupan kita. Bukan. Hukum ini perintah, ini memang ini sifatnya perintah, disebutnya sebagai hukum yang terutama. Tapi jangan salah, ini sama sekali bukan sesuatu yang sifatnya diberikan Allah kepada kita untuk jadi salah satu tambahan beban kehidupan. Ya, sudah hidup susah, Covid naik, sekarang hari ini tiba-tiba ditambah lagi dengan satu perintah kepada hidup kita. Bukan sekedar itu. Kenapa saudara? Nanti akan saya jelaskan dalam bagian penjelasan berikut ini. Tapi sesungguhnya saya tidak ingin saudara punya prinsip atau pemikiran seperti itu, karena saya tidak ingin di antara saudara-saudara lalu kemudian berpikir tambahan satu hukum lagi. Apalagi ya, di hukum ini, hukum-hukum Tuhan itu punya prinsip ya, gagal satu aja sudah gagal semua. Begitu ya. Dari 10 hukum Taurat, tidak usah yang 613. Dari 10 hukum Taurat, kita 9 melakukan dengan setia, satu saja gagal. Sebenarnya kita sudah orang gagal di hadapan Tuhan. Apalagi 613, sekian banyak aturan itu. Tuhan Yesus sendiri dikatakan konon, dicatat oleh seorang pengkhotbah ya, di tahun 1925 dia menerbitkan sebuah tulisan. Tuhan Yesus selama masa hidupnya dicatat dalam kitab-kitab Injil itu memberikan sekurang-kurangnya 147 perintah. Juga tidak sedikit. Dan sekali lagi ya, Tuhan menuntut kesempurnaan kita. Maka kita kemudian berpikir seperti mungkin kebanyakan orang, waduh kalau gitu susah ya ngikut Tuhan ya. Harus sempurna. 10, 9 berhasil, satu saja gagal, kita sudah gagal. 613, satu saja gagal, kita sudah gagal. Oke, tidak usah 613, itu kan hukum Yahudi. Perintah Tuhan, 147 perintah atau mungkin larangan, ya, satu saja gagal, kita sudah jadi orang gagal. Kalau begitu, apa gunanya? Mungkin sudah tidak usah berusaha lagi sekalian. Jangan sampai kita mungkin punya ya asumsi atau pemikiran, katakanlah misalnya begini ya, pernah nggak ada di antara saudara yang coba lompat setinggi mungkin untuk menangkap awan? Saya rasa nggak ada ya. Kenapa? Karena dari awal kita sudah sadar itu sesuatu yang mustahil. Kalau itu sesuatu yang mustahil, nggak usah dicoba, nyoba aja nggak perlu. Karena itu sudah terlalu mustahil nangkep awan, mau lompat setinggi apa. Kalau hari ini ada orang berkata, atau katakanlah misalnya itu ya, Jeff Bezos katakanlah misalnya ya, yang konon katanya selama dalam satu hari waktu beberapa waktu lalu terjadi crash di bursa saham Amerika ya, kemudian naik kekayaannya 30 miliar US dollar ya. Lalu kemudian dia berkata, sini siapa di antara salah satu jemaat BCS ya, datang ke kantor pusat saya di Amerika ya, nanti ketemu saya kasih 1 miliar US dollar cuma-cuma. Tapi sejam ya waktumu ya. Cuma dikasih sejam dari Surabaya menuju Amerika ya. Rasanya nggak ada satu orang pun di antara kita yang kemudian mau repot-repot nyoba ya. Karena sesuatu yang mustahil. Kecuali punya piaraan
Stephen Strange atau Doraemon. Ya, punya pintu ajaib. Nggak ada. Kita boro-boro mau nyoba. Kenapa? Karena kita merasa itu sebagai sesuatu yang mustahil. Saya khawatir, sebagian orang Kristen kemudian waktu bicara soal perintah-perintah Tuhan, waktu bicara soal apalagi ini hukum yang terutama ini, perintah yang terutama ini, buru-buru mau nyoba. Kenapa? Karena bayangin perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap itu 100%. Totalitas 1% aja saudara kurang, saudara sudah gagal loh melakukan perintah ini. Lalu kemudian sebagian akan berpikir, wah kalau gitu ngapain buru-buru kita berusaha lakukan, berusaha pelajari, buru-buru lagi ngapain dikhotbahkan hari ini. Saya tidak ingin saudara pulang atau paling tidak sampai saat ini dengan membawa pemikiran seperti itu, pesimis seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya perintah ini sekali lagi dari awal tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sekedar perintah. Setelah waktu Tuhan Yesus ditanya, dari sekian banyak hukum Taurat mana yang paling utama? Jelas si penanya punya maksud buruk. Kenapa? Karena ingin menjebak Tuhan. Kalau Tuhan ngomong satu hukum yang terutama dibanding yang lain, ya, lalu kemudian Tuhan Yesus akan dipersalahkan sebagai pengajar sesat. Maka Tuhan Yesus kemudian tidak jatuh dalam perangkap jahat si penanya ini. Dia mengutip Shema orang Yahudi yang dicatat pertama kali dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 itu ya. Persis seperti yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam bagian tadi. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya mengatakan, ayat 4 dan 5 berkata begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah Shema orang Yahudi. Perintah paling mendasar sekaligus pengakuan iman dari orang Yahudi yang diajarkan turun-temurun bahkan saat seorang anak Yahudi masih sangat kecil, sangat dini. Yang dikatakan oleh Tuhan, ikatkan itu di dahimu, ikatkan itu, tuliskan itu di tiang pintu rumahmu, di pintu gerbangmu, dan seterusnya. Satu perintah yang betul diakui oleh semua orang Yahudi sebagai perintah yang paling mendasar dan paling penting. Nah, saudara perhatikan kalimat Shema ini. Dia tidak langsung diberikan dalam bentuk perintah. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Lakukan, kalau nggak kamu lakukan, kamu akan kuhukum. Kalau kamu gagal, kamu akan menerima kutuk. Kalau kamu gagal, kamu akan menerima kesulitan, penderitaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak loh. Bayang sekali lagi ya, perhatikan itu. Kalimat Shema itu. Dimulai dengan apa? Dimulai justru dengan, bagi saya itu adalah sebuah kalimat anugerah. Shema orang Yahudi dikatakan begini. Dengarlah hai orang Yahudi, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Tuhan itu Allah kita. Tuhan Yahweh adalah Allah perjanjian yang turun dari surga menjumpai umat Tuhan, lalu kemudian mengikat satu perjanjian untuk memberikan kehidupan yang kekal. Orang Yahudi bahkan dari awal mula ya dipilih sebagai bangsa, sebagai umat pilihan bukan karena kebaikan mereka, tapi Tuhan yang kemudian memilih dengan kasih karunia-Nya. Jadi sekali lagi ya, sebelum perintah dilakukan, sebelum disuruh ini dan itu, orang Yahudi sejak zaman pertama sekali, Ulangan pasal 6 sudah diingatkan dulu. Allah pencipta langit dan bumi itu, Yahweh itu turun menjumpai kamu, mengikat perjanjian dengan kamu walaupun kamu gak layak. Mengikat perjanjian yang isinya aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Aku yang akan memelihara dan menjaga engkau. Satu perjanjian yang super istimewa, super spesial bagi orang-orang yang tidak layak. Jadi sekali lagi saudara, ketika kemudian pada zaman perjanjian baru, Tuhan ditanya hukum mana yang paling utama, lalu dia mengutip bagian ini. Sebelum disampaikan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, sebelum perintah itu diberikan, sudah diberikan dulu sekali lagi kalimat anugerah itu. Tuhan itu Allah kita loh. Tuhan itu esa. Saudara, karena sesuatu yang baik sekalipun, kalau kemudian sekedar diberikan sebagai sebuah perintah, itu tadi jatuhnya kita bisa overwhelmed
Aduh, beban lagi, perintah lagi. Sesuatu yang sifatnya baik pun bisa kemudian justru menjadi sesuatu yang menekan kita. Bayangkan begini saudara, kalau misalnya ya hari ini ya saya ini sudah capek lah ngurusi COVID ini ya, baru berhenti naik. Aduh, ini roller coaster emosional yang tidak sehat ya. Wes lebih baik segera pulang ke surga aja ya. Wes mau mati aja lah ya. Lalu kemudian saya ngomong sama kalian ya, kalian karena aku ini gembala yang mencintai kalian ini ya, saya mau kasih giveaway lah ya. Ya jelek-jelek gini ya, saya mau kasih giveaway sebelum saya berangkat ke surga mati ya. Saya mau bagi enggak banyak-banyak lah ya, untuk satu orang tapi ya 20 kilo emas. Nah ya 20 kilo emas ya. Jangan tanya lo ya dari mana, pokoknya ada lah gitu ya. Ya 20 kilo emas. Tapi begini caranya pemberiannya, penyerahannya ya. Saya minta kalian ya itu ketemu saya ya di tempat saya tinggal itu ya. Tapi ini kan zaman COVID toh, enggak boleh deket-deket ya. Jadi kalian tunggu di bawah ya. Nanti dari atas saya lemparin emas 20 kilo itu ya. Terus kalian yang berhasil nangkep emas itu dengan tangan kosongmu boleh bawa pulang emas 20 kilo ya. Nanti ada yang tanya ya, lu tinggalnya di mana? Enggak jauh-jauh kok ya, cuma di lantai 8 ya, di lantai 8 ya. Tak lemparin emasnya ya, lalu kemudian kalian tangkep, yang berhasil tangkep bawa pulang ya. Nanti kamu bilang ya, ini giveaway apa death penalty ya. Jangan-jangan ini hukuman mati nih ya. Emas 20 kilo sih berapa ya? Entah berapa miliar ya. Emas 20 kilo sih mahal, itu uang banyak. Tapi lalu kalau cara pemberiannya dilempar dari atas, lalu kita suruh nangkep, ya mati juga akhirnya. Saya bayangin kalau hukum-hukum Tuhan itu sifatnya hanya diberikan oleh Tuhan yang sempurna. Lalu kemudian kita umat manusia hanya disuruh menerima dan melakukan, mampus, mati, binasa. Itu sebenarnya kekristenan sangat berbeda. Sangat berbeda dengan kepercayaan manapun. Kenapa? Karena sebelum perintah itu diberikan, sudah ada anugerah terlebih dulu. Beda sekali kan kalau kemudian saya bilang kepada kalian, jangan khawatir. Nanti dari lantai 8 itu saya akan turun bawa emas 20 kilonya. Ya. Lalu kemudian siapa orang pertama ketemu saya ya di depan pintu lobi itu, dia yang terima 20 kilo. Mau nggak? Ya pasti mau kan? Dibanding yang tadi ya. Gak pusing mau saya turun pakai lift atau mau pakai tangga darurat, nggak urusan, itu bukan kesusahan kalian ya. Ya itu kan susah si pemberi kan bilang ya. Jemaat yang jahat dan laknat akan mungkin berkata, harap hari itu lampu ini mati ya, supaya sekalian ya turun bawa 20 kilo ya lewat tangga darurat. Betul ya? Emasnya jadi emas yang berharga ketika si pemberi kemudian dia yang turun membawakan barang berharga itu lalu kemudian diserahkan kepada kita. Jadi beda sekali kasusnya, betul ya? Bayangkan saudara-saudara, Shema orang Yahudi, hukum yang terutama itu tidak dimulai dengan perintah. Lakukan ini, lakukan itu. Jangan ini, jangan itu. Dan kalau kamu lakukan harus sempurna. Aku Tuhan yang sempurna menuntut kesempurnaan. Titik. Tidak ada korting-kortingan, tidak ada diskon-diskonan, tidak ada dispensasi. Kita akan jadi orang yang stres luar biasa. Kenapa? Kita sadar. Tidak akan pernah mampu kita menggenapi yang namanya tuntutan Tuhan yang sempurna itu. Tapi beda sekali. Karena dalam Shema ini dikatakan dalam perintah ini. Sebelum perintah ini diberikan. Sudah ada janji terlebih dahulu. Tuhan yang memberi perintah itu menjadi Allah bagi kita. Orang Yahudi di masa lalu, ya di zaman masa lalu, mereka ngelihat kehadiran Tuhan itu sesekali, lewat fenomena alam, betul ya? Waktu mereka perjalanan di padang gurun ketemu itu tiang awan, tiang api. Waktu Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai, seluruh puncak gunung itu kemudian ditutupi dengan awan kabut, petir menyambar-nyambar, mereka takut luar biasa, betul ya? Lewat zaman perjanjian baru, ya, Tuhan hadir dalam bentuk darah dan daging lewat Kristus Yesus.
dilihatnya 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, selama kira-kira sekitar 33 tahun. Betul ya? Pribadi Allah itu menjadi manusia, darah dan daging, dipegang, dilihat, didengar untuk masa 33,5 tahun itu. Tapi setelah itu Tuhan mati, naik bangkit, lalu naik ke surga. Bagi kita apa dong? Bagi kita bahkan lebih lagi. Kita tidak cuma lihat fenomena alam sesekali, kita tidak cuma maksudnya seperti orang Yahudi zaman itu yang pegang, lihat, dengar fisiknya Tuhan lewat pribadi Kristus. Waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, aku akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur yang akan berdiam dalam hidupmu. Ini bukan cuma, ini sekali lagi Roh Kudus, Tuhan ada bersama-sama kita, di dalam hati kita 24/7. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari, untuk berapa tahun? Sampai nanti kita mati, sampai kita berpulang, sampai kita meninggalkan dunia ini dan kembali ke surga. Bukan cuma 33 tahun lagi. Bukan cuma harus ke sono, ke timur tengah. Dimanapun, kapanpun Tuhan itu ada bersama kita. Wow. Maka sekali lagi sekarang ketika perintah ini kemudian diberikan kepada kita, jangan buru-buru menyerah, gak sanggup. Jangan buru-buru menganggapnya sekedar sebagai aduh ini beban, setengah mati ini. No. Ini bukan perintah, ini bukan sekedar perintah, tapi ini lebih kepada bagaimana respon kita terhadap cinta Tuhan dulu yang sudah diberikan kepada kita lewat karya keselamatan Kristus kepada kita. Tuhan yang sudah mati buat kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita itu, kemudian sekarang memberi kita. Sekarang nih ya, aku yang sudah bersama-sama kamu ini, aku berikan kamu itu loh, satu hal yang baik untuk kamu lakukan, supaya seperti yang kujanjikan, kamu akan memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, mari kita perhatikan bagian ini. Saya tidak akan membahasnya sampai selesai karena saya berencana untuk membaginya separuh untuk seri kedua di minggu yang akan datang. Dikatakan di dalam bagian yang pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap, kedua dengan segenap jiwamu, ketiga dengan segenap kekuatanmu, keempat dengan segenap akal budimu. Saudara, kalau sudah perhatikan catatan dari Markus ini sama dengan catatan Lukas, tapi berbeda dengan catatan Ulangan dan Matius. Di dalam Markus pasal yang ke-12, di dalam kemudian Injil Lukas pasal yang di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, keempat-empatnya ditulis, kasihlah dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Sementara di dalam Injil Matius hanya ditulis 3, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sementara sedikit berbeda dengan yang di dalam kitab Ulangan tadi yang kita sudah baca. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya hari ini akan mencoba secara sederhana membagikan 2 yang pertama saja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Saudara, waktu Tuhan berkata kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sekali lagi, kalau bicara segenap sudah nggak usah ditafsir macam-macam, total seluruhnya 100%. Segenap hati, apa yang dimaksud atau yang dimau oleh Tuhan bagi kita? Kata hati ya, di dalam bahasa Ibrani, kalau di dalam kitab Ulangan dipakai kata lebab, sementara dalam kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas pakai satu kata yang sama, kardia. Ya, kalau dengar istilah kardia, yang nyambung apa? Kardio, jantung. Ya, karena memang baik dalam perjanjian, baik kata lebab Ibrani maupun kata kardia Yunani itu punya pemahaman yang sama. Bicara soal organ inti kehidupan manusia. Ya, kalau di dalam konsep Ibrani kuno, hati itu ya nyambung sama pikiran. Makanya dia cuman ada segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ya, tidak ada segenap akal budi. Dalam konsep Ibrani yang kuno itu, zaman Ulangan itu, hati itu ya itu sudah satu paket sama pikiran. Kenapa? Karena dikatakan yang disebut dengan hati itu apa sih? Ini bukan sekedar jantung, ya organ jantung itu saja. Tapi sesungguhnya apa yang menggerakkan seorang manusia untuk berpikir, untuk kemudian bertindak, untuk berkata-kata,
Gitu ya. Apa yang menggerakkan kita? Ya. Apa yang ada di belakang kita loh ya, pola pikir kita. Kenapa kok misalnya gitu ya, ada orang tertentu ya, misalnya nyikapi kondisi Covid seperti ini, berita Covid naik misalnya gitu ya. Langsung ya, sudah semua tokonya ditutup, semua kantornya ditutup misalnya gitu ya. Lalu dia mengurung diri di rumah. Dia sampai melakukan keputusan itu, kan ada sesuatu yang di belakangnya toh. Betul ya? Nah, sebaliknya ada orang yang kemudian bertindak ekstrim sebaliknya. Enggak peduli mau Covid-nya segini, mau 10 kali lipat lebih parah dari hari ini. Pokoknya kantor tetap buka, pokoknya saya akan tetap keluar, saya akan tetap bekerja, saya akan tetap menjalani kehidupan dengan normal, saya akan tetap makan di luar, saya akan tetap melakukan apapun, saya akan traveling, saya akan lakukan apapun. Dua tindakan yang sangat berbeda untuk respon satu peristiwa yang sama. Betul ya? Kan ada sesuatu yang di belakangnya yang mendorong mereka mengambil keputusan dan tindakan itu. Betul ya? Itu yang disebut hati manusia. Itu yang disebut hati manusia. Beberapa ayat yang kemudian bisa jadi pembanding kita. Misalnya, ya saya langsung bacakan saja. Amsal pasal 4 ayat 23 ngomong begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati dijaga karena itu mempengaruhi kehidupan. Yehezkiel ada 2 ayat yang menarik ya, karena bicara sesuatu yang mirip. Pasal 11 ayat 19-20 ngomong begini. Tuhan ngomong kepada orang Israel, aku akan memberikan mereka orang Israel hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan jadi umatku dan aku akan jadi Allah mereka. Sudah nangkep ya? Hati ada 2 macam di dalam Yehezkiel 11. Saya baca lagi yang pasal 36 sekarang ya. Sama ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dari 2 ayat, 2 bagian yang dicatat oleh Yehezkiel pasal 11 dan pasal 36. Hati kalau secara negatif penjelasannya apa? Hati yang keras. Betul ya? Hati yang keras. Tapi secara positif waktu diberikan hati yang baru disebutnya hati yang taat. Betul ya? Jadi dari perspektif Yehezkiel, paling tidak dari 2 bagian tulisannya ini, hati manusia itu ya, itulah yang membuat kita wujudnya adalah pada soal ketaatan atau ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Gampangnya saya suka sekali dengan definisi yang dipakai seorang penulis ya, Ogden ya, yang kemudian dia berkata begini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu artinya ketika kita dikatakan punya kerinduan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan dan hidup di bawah otoritas Allah. Ya. Ogden mengatakan mengasihi dengan segenap hati itu artinya apa? Punya kerinduan untuk hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan, hidup di bawah otoritas Tuhan, mengakui dan menghidupi. Aku ini hamba, engkau Tuhan. Tuhan itu kan Tuhan. Engkau Tuhan atas hidupku. Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupanku. Mau diriku, tubuhku, pikiranku, mau apa? Kekayaanku, pekerjaanku, rumah tanggaku, masa depanku, apapun. Engkau Tuhan, Tuhan, aku hamba. Itu loh hati yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Ya. Maka saudara-saudara sekali lagi, sekarang kita sudah paling tidak mendengar sebagian ya dari apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan kalau dikatakan dari sekian banyak hukum, perintah, pengajaran firman Tuhan, ya
Saya pikir kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini, itu sudah sebagian besar sudah tercatut di sana kok. Ketika kita menjadi umat yang mencoba belajar, membangun satu kerinduan, aku ini pengen taat kepada Tuhan. Karena sesungguhnya tantangan kita yang terbesar adalah apa? Kita ini terlahir sebagai manusia berdosa yang punya kecenderungan natur pengennya berontak kok sama Tuhan. Kita itu pengennya mengatur hidup kita sendiri, tidak mau, kita itu tidak enak, tidak senang hidup di bawah pengaturan pihak lain, walaupun itu Tuhan. Kita itu maunya ya hidupku, ya. Kalau kata meme itu atau kalau kata itu kutipan yang terkenal itu ya, it's my life, ya. So pakai apa? Jangan it's my dream, ya. It's my decision, ya gitu ya. It's my choice. Ngapain sih orang lain ngatur-ngatur? Walaupun pakai nama Tuhan yang disebut-sebut. Ini hidupku, terserah aku. Maka itu tantangannya waktu kita mau belajar menggenapi perintah ini. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Itu sebabnya Ogden mengatakan kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu ada dua yang paling gampang kelihatan. Satu, hati yang remuk menyesal kalau berdosa. Yang kedua, hati yang rindu pengen mendengar suara Tuhan. Dua ini. Dia bilang. Kalau kita mau belajar, mau rindu ya. Tuhan, aku rindu berjuang menggenapi kehendak-Mu, mencintai Engkau dengan segenap hatiku. Terlepas dari segala kondisi yang ada ini. Dua itu. Kita remuk menyesal waktu kita berdosa. Karena kenyataannya kita tidak pernah kok tidak berdosa kepada Tuhan. Betul ya? Kita itu tiap hari, tiap saat jatuh dalam dosa. Celakanya adalah seringkali kemudian kita jadi merasa terbiasa. Lalu tidak ada lagi rasa penyesalan. Itu bukan menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua adalah ketika kita mau atau paling tidak minta sama Tuhan, kasih saya hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Karena sesungguhnya setiap saat, setiap waktu Tuhan itu dikatakan terus-menerus berbicara kepada kita kok, menyampaikan kehadirannya, kehendaknya. Mau lewat firman Tuhan tertulis, mau lewat khotbah, mau lewat seminar, mau lewat apapun, termasuk lewat pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari kita kan. Kan Tuhan tuh tidak pernah diam, Tuhan tuh tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah membisu. Dia selalu terus-menerus rindu untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita. Masalahnya adalah kita punya cukup kepekaan tak untuk dengar itu. Khawatirnya dengan segala kesibukan kita, seringkali akhirnya kita jadi tidak lagi dengar suara Tuhan. Dengan segala situasi kehidupan kita, kita jadi tidak mendengar suara Tuhan. Ada satu cerita singkat tentang seorang penduduk Native American, berarti keturunan Indian gitu ya, yang tinggalnya di daerah di desa kan, tempat terpencil kan. Satu kali itu dibawa datang ke New York ya. Lalu kemudian berjalan ke satu tempat gitu, lalu kemudian dia ngomong nih sama temennya yang bawa ini, kamu dengar nggak jangkrik? Ada jangkrik ya. Lalu kemudian si temennya ngomong, New York ada jangkrik, mana ada ya? Ya, ini kan bukan desa, bukan sawah, hutan ya, dia bilang. Gak percaya. Mana? Coba dengerin. Gak denger ya. Lalu kemudian si orang Indian ini, si Native American ini kemudian dia ikutin sampai ke satu pojok taman kecil, lalu kemudian di situ di balik rerumputan atau tanaman itu dia nemu. Nih, gak percaya. Ada jangkrik. Ya iya. Karena mereka berdua ini hidup dalam situasi yang sudah sangat berbeda setiap harinya. Betul ya? Si orang ini, penduduk New York ini tiap hari dengarnya klakson mobil, suara sirine, polisi, ambulan lah ya, kayak kita hari-hari waktu Covid gak karu-karuan gitu ya. Tiap hari ambulan ya. Gimana bisa mendengarkan suara binatang kecil-kecil itu? Nggak lagi terdengar. Padahal binatang itu ada di sekitarnya.
Sementara si Native American ini, karena memang dari sononya sejak dia tinggal bertahun-tahun, dia sudah terbiasa mendengar suara alam. Maka hari itu di tengah kebisingan sekalipun dia bisa masih mendengar. Nah saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu salah satu tandanya adalah gitu loh. Ketika kita itu masih punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan itu loh. Entah lewat firman Tuhan tertulis yang kita baca, renungkan saat teduh. Karena kadang tidak sedikit kan sudah baca pun merasa gak ngerti apa-apa, gak dapat apa-apa, gak dengar apa-apa. Lewat khotbah yang sudah disampaikan sekalipun, ya, lalu kemudian gak dapat apa-apa. Hari ini gak dapat apa-apa. Apalagi kalau lewat peristiwa sehari-hari. Sebagian besar malah mungkin lewat begitu aja. Hati yang mengasihi Tuhan, satu, ketika kita jatuh dalam dosa, masih gak kita punya hati yang remuk menyesal? Lalu kemudian meminta pengampunan Tuhan. Lalu kemudian masihkah kita punya hati yang rindu? Tuhan, aku ingin mendengar suaramu. Aku ingin mendengar kehendak-mu. Sampaikan. Ya. Salah satu contoh paling clear itu siapa? Daud misalnya. Khususnya di momen kejatuhannya. Waktu dia melakukan dosa yang begitu mengerikan. Berzina dengan Betsheba. Lalu membunuh Uria. Dengan melakukan tindakan pembunuhan berencana. Ngeri sekali. Padahal Daud dikatakan adalah orang yang dipilih Tuhan karena orang ini berkenan di hatiku, kata Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14. Ya, disampaikan kepada Saul, aku tidak lagi pilih kamu. Aku sudah pilih penggantimu. Karena kepada orang itu aku berkenan. Hati Allah berkenan. Hati Allah berkenan kepada orang sehebat Daud. Tapi toh Daud melakukan dosa yang begitu mengerikan. Tapi yang penting bukan soal dia dosa apa tidak dosa. Yang penting adalah respon setelahnya. Setelah Daud berdosa. Dan setelah Daud ditegur dengan suara Tuhan yang paling keras. Ya, lewat Nabi Nathan. Dia bertobat. Dia datang kepada Tuhan. Hatinya remuk. Penuh penyesalan. Sampai bikin 2 Mazmur. Mazmur 32, Mazmur 51. Nanti dibaca di rumah. Daud remuk menyesal karena dosa. Kenapa? Kan itu. Dia juga punya hati yang mendengar. Ditegur dengan keras. Dia bertobat. Jangan pikir, yo soalnya sudah ditegur dengan keras kayak gitu. Masa enggak tobat kebacut? Siapa bilang? Coba baca tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Jangankan yang jauh-jauh, yang dekat lah, Saul misalnya. Saul juga ditegur kan sama Samuel. Kenapa kamu melakukan ini? Dia bertobat? Enggak. Jadi jangan pikir karena suaranya keras pasti kedengeran. Kalau suaranya Tuhan lembut pasti gak kedengeran. Bukan, tergantung hatinya. Mau dengar apa enggak. Mengasihi Tuhan. Yang berikutnya, mengasihi dengan segenap jiwa. Jiwa itu kalau dalam bahasa Ibrani nefesh. Adam setelah dibentuk dari tanah liat dihembusi nefesh Allah, hidup. Ya. Di dalam perkataan Yunaninya disebut dengan psyche, ya, psyche. Kata yang kemudian jadi kata psikologi, psyche. Jiwa. Jiwa itu apa? Kehidupan. Mungkin membedakannya begini. Kalau hati itu membedakan kita manusia dengan hewan. Kalau jiwa itu membedakan kita makhluk hidup dengan benda mati. Mungkin begitu gampangnya ya. Jiwa itu adalah kehidupan. Seluruhnya termasuk hati, pikiran, kekuatan, semuanya itu jiwa. Begitu ya. Maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kehidupanmu. Sekali lagi, Ogden memberikan definisinya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu adalah kalau ada orang yang mengalami kepuasan penuh ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Teringat salah satu penulis, John Piper, dalam bukunya Desiring God, dia berkata, kalau kita itu betul-betul bisa mengalami kepuasan di dalam Tuhan, di situ loh Tuhan Allah itu paling dimuliakan.
mengalami kepuasan bersama Tuhan. Sampai kayak Daud, si orang yang pernah berdosa itu, ya, menulis Mazmur 23 itu. Kalau Tuhan jadi gembalaku, aku tidak butuh yang lain-lain. Aku tidak butuh apapun. Memangnya Daud tidak butuh makan, ya butuh makan masih sih. Ya toh? Tapi dia berkata, Tuhan itu jadi sumber kepuasan paling sejati bagi hidupnya. Ketika kita bisa mencapai titik itu, sesungguhnya itu loh yang namanya kita itu menyembah Tuhan dengan segenap jiwa. Saudara, bagi seorang yang senang memerintah, ya, apa yang paling memuaskan dia? Kalau perintahnya ditaati orang yang dia perintah, betul ya? Kalau ada orang senang pujian, apa yang paling memuaskannya? Waktu dia melakukan sesuatu, dipuji orang, betul ya? Kalau orang senang shopping, nggak usah ditanya, ya waktu dia shopping. Orang senang kuliner, orang senang traveling, ya itu hal-hal yang memuaskan dirinya paling tinggi, betul ya? Maka bayangkan ketika kita kemudian berkata, itu semua oke, baik, itu semua bisa menyenangkan, iya, tapi itu semua tidak akan pernah jadi sumber kepuasan hidupku. Ya, artinya apa? Oh iya, misalnya gini, aku ini senang traveling. Tapi kalau disuruh milih antara traveling dan bersekutu dengan Tuhan, kalau harus memilih, aku tetap memilih Tuhan. Nah, misalnya gitu ya. Oh, aku ini senang. Aku ini dipuaskan rasa amanku kalau aku punya uang melimpah, misalnya. Tapi kalau harus memilih antara uang yang banyak ini dengan Tuhan, aku lebih memilih meninggalkan uang itu untuk memilih Tuhan. Karena di sinilah aku mendapatkan kepuasanku yang paling utama. Ini baik enggak? Baik. Ini bisa mendatangkan kesenangan enggak? Bisa. Tapi ini tidak akan pernah memuaskanku di level yang tertinggi, yang paling puas. Kalau kita sampai di posisi seperti itu namanya menyembah Tuhan dengan segenap jiwa. Iya. Salah satu contoh yang paling simpel ya mungkin kita bisa lihat kehidupan, kalau katakanlah misalnya para ini ya, katakanlah seperti almarhumah Mother Teresa gitu ya. Atau kalangan-kalangan biarawan seperti beliau ya, yang memilih hidup di dalam kemiskinan, kesederhanaan demi melayani Tuhan. Misalnya, meninggalkan segala sesuatu demi melayani Tuhan. Wah, itu orang-orang betul-betul mengalami kepuasan di sana kan. Orang-orang seperti ini hidup mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Tapi di sisi yang lain, ada juga saya pernah membaca kisah seorang konglomerat di masa lalu, namanya R.G. Letourneau. Saya pernah menyampaikan juga kisah hidupnya kepada saudara. R.G. Letourneau adalah seorang kaya. Persembahannya kepada Tuhan, kepada pekerjaan misi aja puluhan juta US dollar. Dan itu bukan semua kekayaannya masih jauh lebih banyak. Tapi seorang R.G. Letourneau yang punya kekayaan luar biasa banyak itu, tidak memilih untuk mencari kepuasan dari harta bendanya. Harta bendanya masih ada di tangannya enggak? Ada. Enggak dibuang begitu saja. Enggak selalu seperti itu. Tapi terlihat dari perjalanan hidupnya, dia tidak kemudian menghabiskan kehidupannya dengan cara berfoya-foya sekedar menikmati harta kekayaannya. Yang penting kan sudah nyumbang sebagian. Sebagian besarnya dipakai dong, hidup sebagai jet set, hidup dengan level standar luar biasa tinggi. Ya, makan puluhan ratusan juta, traveling puluhan ratusan juta, miliaran. Pokoknya semua kenikmatan dunia dinikmati. Enggak. Dia punya uangnya. Karena kadang kalau cuma diceritai soal Mother Teresa, nanti sebagian ngomong, lah iyalah dari sononya udah melarat, pilihannya apa lagi? Nah, coba kalau punya uang banyak, memangnya dia enggak kepingin. Saya percaya kalau seorang Mother Teresa punya harta melimpah pun pilihannya tetap sama. Karena orang tertentu ini kan dipanggil Tuhan dengan panggilan yang spesifik. Seorang R.G. Letourneau, dia seorang kaya luar biasa. Punya aset puluhan mungkin ratusan juta US dollar. Tapi tidak membuat dia kemudian mencari kepuasan dari harta bendanya. Dia tetap mencari kepuasan dari siapa? Mendapatkan kepuasan dari siapa? Dari Tuhannya. Makanya dia dedikasikan hidupnya, karena dia sekarang sudah kaya, tidak perlu lagi berjuang untuk cari makan, tidak perlu pusing cari makan. Dia pakai hidupnya kemudian pergi kemana-mana, termasuk ke tempat-tempat pedalaman untuk melayani Tuhan. Dia bukan misionari,
Dia bukan pendeta. Yang dia lakukan di sana-sana itu apa? Yang dilakukan di sana-sana itu melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial. Membangun saluran air, membangun infrastruktur ini dan itu. Karena dia adalah seorang kontraktor. Jadi pelayanan begitu luas. Bukan sekedar berkhotbah sebagai misionari. Tapi hidupnya sampai kematiannya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita paling tidak ya meminta kepada Tuhan dua hal ini. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan tidak sekedar ngasih perintahnya. Enggak. Tuhan sudah lebih dulu memberikan anugerahnya. Ia hadir dalam hidup kita. Ia memberi keselamatan, memberi lahir baru. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Sekarang bersama dengan Tuhan, mari kita minta pertolongan dan kekuatan itu. Tuhan, berikan aku itu. Boleh mencintai Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ya, supaya hidup ini tidak jadi sesuatu yang sia-sia. Mari kita masuk dalam doa, saudara. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur di tengah segala situasi yang serba tidak menentu ini. Kami diingatkan sekali lagi betapa sesungguhnya kami sudah menerima anugerah yang paling besar, anugerah yang terbesar, yaitu Engkau sendiri, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang mau turun ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami mau memuji Engkau. Terlepas dari segala kesulitan apapun yang kami hadapi sekarang ataupun yang nanti akan menghadang kami di depan. Tapi kebenaran ini tidak pernah berubah. Sesungguhnya di dalam Kristus Yesus kami sudah menerima segala berkat surgawi, segala yang terbaik yang kami terima lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka sekarang ya Tuhan, pimpin kami, tolong kami, supaya sisa hidup ini tidak kami pakai dengan sembarangan. Tapi kami mau meresponi kasih sayang Tuhan itu dengan mempersembahkan hati dan jiwa kami untuk belajar mengasihi Tuhan. Kami tahu kalau dengan kekuatan sendiri tidak akan pernah terjadi. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan Sang Juru Selamat itu, kami dimampukan untuk berjalan ke arah itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Sekali lagi, hidup ini akan menjadi sia-sia kalau sesungguhnya kami melupakan yang terutama ini. Karena itu tolong supaya kami boleh belajar untuk mengejarnya. Dan Tuhan berkenan untuk membantu kami merealisasikannya. Di tengah kondisi ini kami terus berdoa buat saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, baik yang terkonfirmasi positif ataupun yang masih sebagai suspek, baik yang bergejala, yang tidak bergejala. Kami mohon belas kasihan Tuhan menolong dan menyertai mereka. Kiranya anugerah dan kemurahan Tuhanlah yang beserta, memberikan pemulihan lewat dokter, obat-obatan, lewat istirahat dan isolasi yang mereka lakukan. Mereka boleh segera dipulihkan, mereka boleh segera menerima kesembuhan. Berdoa untuk anggota keluarga yang lain yang mungkin masih harus tinggal serumah. Mohon Tuhan berkenan menjagai, menghindarkan mereka dari tertular karena penyakit ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, sertai, mohon Kau memberkati saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Lebih-lebih mereka-mereka yang punya penyakit komorbid, lebih bagi juga mereka yang sedang sakit-sakit yang lain. Demikian juga bagi beberapa orang sahabat kami yang sedang menjalani masa-masa kehamilan, bahkan menanti hari persalinan. Kami mohon pertolongan, anugerah Tuhan menjagai mereka semua, memelihara mereka di dalam kekuatan dan kebaikan Tuhan, supaya mereka dihindarkan dari segala sesuatu yang jahat. Bagi umat-Mu Tuhan yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, mohon pertolongan dan kebaikan Tuhan juga. Sebagai Allah pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang membuka jalan, Engkau yang memberikan kemudahan, memberikan kesempatan dan pertolongan, supaya rekan-rekan semua boleh mengalami bahwa sesungguhnya kerja keras mereka tidak menjadi sia-sia. Ada berkat Tuhan yang menyertai, rezeki yang boleh dibawa untuk dinikmati bersama dengan keluarga yang terkasih. Tuhan jagai, Tuhan sertai dan tolong hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga adik-adik kami
yang sedang berstudi. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam masa-masa yang tidak mudah, setelah bertahun-tahun harus belajar secara online dan sekarang masih kembali online. Mohon Tuhan menolong, memberi pertolongan supaya mereka boleh tetap membangun masa depan mereka bersama Tuhan, dan Tuhan saja yang memimpin dan menyertai. Pada akhirnya kami bersama datang berseru kepada Tuhan bagi bangsa ini, bagi Indonesia, bagi Surabaya. Kami bersama bersehati memohon belas kasihan Tuhan di tengah situasi yang memang tak terhindarkan seperti saat ini. Angka konfirmasi positif terus meningkat dan mungkin akan terus meningkat dengan makin tinggi di hari-hari minggu-minggu ke depan. Tapi kami mau berseru kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Allah penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, dan Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu bagi bangsa ini, supaya Tuhan menyertai, supaya Tuhan berkenan menghindarkan dari kerusakan yang lebih parah. Kami bersama-sama bersehati memohonkan pertolongan-Mu untuk aparat pemerintah, baik yang pusat sampai ke yang daerah, baik aparat keamanan, aparat tenaga medis kesehatan di berbagai tempat. Mohon pertolongan-Mu supaya mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang terukur, yang tepat, keputusan-keputusan yang bijak, mengelola semua keadaan ini supaya kami tidak jatuh dalam kondisi yang semakin buruk. Dan untuk seluruh warga kota, warga bangsa ini, termasuk kami, berikan kami terus mindset pemikiran yang bijak, supaya kami juga ikut berperan, mendukung secara positif, berperan dengan penuh tanggung jawab, bukan cuma menjaga keselamatan diri, tapi juga menjaga keselamatan orang lain. Tolong kami semua, karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami mendapatkan pertolongan dan anugerah itu. Terima kasih. Kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Bila semua itu, khususnya persembahan hati dan jiwa kami, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri saudara, mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Maka sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Tuhan akan menyelamatkan nyawamu. Ia akan memimpin keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudaraku. Satu pengumuman terakhir saja sebelum kita berpisah. Minggu depan seperti biasa kita akan menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang tidak hadir, silakan boleh mempersiapkan roti dan anggur pengganti di rumah masing-masing supaya kita bisa bersama-sama menerimanya nanti di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, selamat bersaat teduh, Tuhan memberkati.